Shalom, saudara-saudara, selamat sore bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami akan beribadah, sekalipun dalam bentuk virtual seperti ini. Engkau kiranya menyertai semua saudara-saudara yang akan mendengar mengikuti ibadah ini, menjadi berkat yang besar dalam hidup mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa saudara-saudara, Shalom. Terima kasih. Firman Tuhan bagi kita hari ini akan membahas tentang citra diri. Siapa dan bagaimanakah manusia itu sesungguhnya? Maka saya akan memulai dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang bertanya, siapakah manusia itu? Tentu dari berbagai segi dapat kita simpulkan. Secara biologis, ya kita ini adalah daging. Dan hampir bisa kita katakan sama seperti binatang. Secara sosiologis sudah jelas berbeda. Manusia adalah manusia yang sosial. Jadi bersosialisasi itu penting bagi manusia. Namun jauh lebih penting daripada itu semua, ternyata Allah memang menempatkan manusia itu menjadi ciptaannya yang teragung, sering disebut dengan mahkota ciptaan Allah. Dapat kita perhatikan, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya di bumi ini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, selain manusia tentu masih ada juga yang diciptakan dalam hari yang ke-6 itu. Binatang berkaki 4 yang ada di darat, binatang-binatang yang ada di darat itu diciptakan juga pada hari yang ke-6. Tetapi pada ujungnya, pada akhirnya, manusialah yang diciptakan terakhir. Apakah Tuhan punya maksud untuk semuanya itu? Tentu sangat beralasan mengapa Tuhan membuat itu. Karena Tuhan menginginkan manusia itu berbeda dari yang lain. Mari kita perhatikan, kalau yang lain diciptakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Tetapi berbeda dengan manusia itu. Manusia itu direncanakan, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Di dalam bagian pasal yang kedua itu nanti dinafaskan, dihembuskan nafas secara khusus kepada manusia itu. Itulah roh Allah. Lalu dengan jelas juga sekarang ini kita lihat manusia itu berbeda dari ciptaan lain. Saya bandingkan dengan gajah misalnya. Gajah sekalipun mempunyai badan dan kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak punya teknologi, tidak punya daya nalar dan kreativitas seperti manusia. Bisa bayangkan? Gajah dari dulu sampai sekarang, cara makannya, cara dia memenuhi kebutuhannya sama saja terus.
tempatnya juga sama saja. Lihat manusia dengan kecanggihan teknologinya. Mereka bisa membuat dengan kreatif sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, masih tersisa serupa dengan Allah itu, berpikir. Lalu di dalam hati Allah, ini yang jauh lebih penting. Memang dari semua ciptaan ini, termasuk di luar bumi ini, dapat juga kita katakan di dalam hati Allah jauh lebih berharga manusia daripada semuanya itu. Nanti akan semakin kita lihat, tetapi saya lanjutkan dulu. Dari penciptaan semula, Allah membuat manusia itu istimewa dan lebih daripada yang lain. Maka sangat aneh jikalau ada di antara kita yang merasa minder. Ternyata di hadapan Tuhan kita adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, diciptakan dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara, tidak harusnya kita ini manusia yang minder, yang tidak percaya diri. Lalu saya akan melanjutkan. Memang ada dilema berikutnya. Itulah yang disebut dengan kejatuhan. Jadi saya runut dulu ke depan, ke terus menerus ini. Manusia jatuh ke dalam dosa yang tercatat dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 itu. Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ketiga maksud saya. Itu kita jatuh di dalam dosa. Kejatuhan inilah yang membuat segala sesuatunya jadi berubah. Tadinya kita adalah penguasa di alam ini. Itulah sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 28 ini disebut, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah tadinya bagian kita, menguasai segala sesuatunya, mengelola itu dengan baik. Hebat sekali manusia itu. Tetapi saya sudah katakan tadi, manusia itu telah berdosa. Keberdosaan ini merusak semuanya. Ada istilah teologi yang dikatakan rusak total. Kerusakan itu sangat-sangat fundamental. Yang tadinya adalah hatinya untuk kemuliaan Tuhan, sekarang sudah dialihkan kepada apa? Kepada kepentingan si jahat, kepada kepentingan pribadinya masing-masing. Bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akhirnya mengusir manusia itu dari Taman Eden. Saya baca dulu tentang kejatuhan manusia itu dalam kitab Kejadian 3. Kejadian 3 itu seperti yang kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kepada mereka supaya tidak memakan buah yang ada di tengah taman itu. Buah yang disebut Tuhan itu pengetahuan yang benar dan yang baik itu. Ternyata mereka langgar. Saya katakan tadi, karena pelanggaran itu adalah beralih setia harusnya kepada Tuhan, sekarang kepada iblis yang dalam bentuk ular itu. Itu yang mereka turuti. Lalu Tuhan mengusir mereka. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Mengapa? Tuhan sudah mereka tolak. Jadi itu bukan hanya masalah buah, tetapi itu masalah ketaatan. Kepada siapa manusia itu taat? Kepada iblis atau kepada Tuhan? Itulah sebabnya mereka diusir dari hadapan Tuhan. Lalu kematian yang disebut di dalam penyertaan tentang barang siapa yang makan, atau jikalau engkau memakan buah yang di tengah itu, buah pengetahuan yang benar dan yang baik itu, sehari itu engkau mati. Lalu dapat kita mengerti kematian itu memang akan diikuti kematian daging, tetapi kematian yang lebih penting yang disebut di situ, diusir
dihalau dari hadapan Tuhan. Sekarang manusia berdosa seperti itu sudah terhalau, sudah lepas daripada Tuhan. Maka di kemudian kita melihat dosa semakin bertambah dan bertambah. Manusia cenderung untuk terus berdosa. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bukan semakin baik, tetapi manusia itu hari lepas hari semakin berdosa, semakin puncaknya lah dosa itu. Pada masa Nuh, puncak dari dosa itu sudah Tuhan lihat. Sampai-sampai kata bahwa dia menyesal dengan ciptaannya itu, lalu memunahkan banyak orang. Tinggal 8 orang saja yang hidup saat itu. Begitulah ngerinya dosa itu. Dan begitulah jijiknya Tuhan melihat dosa itu. Sehingga dia harus memunahkan satu generasi persis. Itu tinggal 8 orang saja. Kita tahu itu peristiwa Nuh. Itulah manusia yang tadinya sangat mulia di hadapan Tuhan. Yang tadinya sangat berharga. Bahkan mahkota ciptaan Allah. Telah menurunkan dirinya sendiri, mengambil jalannya sendiri. Orang berdosa yang mau menentang Tuhan, lalu mereka pun dijatuhkan serendah-rendahnya. Dalam hal ini sudah hampir juga seperti binatang. Manusia terus-menerus berdosa. Namun apakah Tuhan menyerah dengan keadaan ini? Disinilah citra diri sekarang, citra diri kekristenan. Tuhan datang untuk membuat orang-orang berdosa itu yang tadinya diciptakan begitu mulia, menjatuhkan dirinya sendiri karena dosa sehingga tidak punya bekas lagi, rusak total. Sekarang Tuhan ingin mengangkat kembali mereka, menciptakan mereka menjadi ciptaan baru. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus dan hanya oleh karena Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 18 ayat 11, saya sambung nanti ayat 20 sampai 28. Karena anak manusia datang, maksudnya Yesus, untuk menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu, yang sudah diusir dari Taman Eden itu, yang mencari jalannya masing-masing seperti domba. Kata firman Tuhan di dalam kitab Yesaya itu seperti domba yang tidak tahu lagi. Demikianlah kita tersesat. Apakah Tuhan membiarkan itu? Manusia yang diciptakan begitu agung itu, yang dalam hatinya yang paling utama itu dibiarkan demikian? Tidak. Dia datang ke dunia ini. Untuk apa? Mencari orang yang hilang. Anak manusia, Yesus masuknya di dalam Matius pasal 18 ayat 11 itu saya baca sekali. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saya sambung ayat 20 pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri yang adalah Allah datang ke dunia ini untuk mengembalikan citra yang agung tadi. Dan inilah satu-satunya supaya manusia itu kembali kepada citra yang semula. Apa itu? Yang dibuat Tuhan menjadi agung, merendahkan dirinya sendiri karena berdosa. Lalu Tuhan mengangkat kembali untuk balik kembali kepada citra yang awal itu, citra pada penciptaan itu. 2 Korintus pasal 5 dikatakan kita ini menjadi ciptaan baru. Sudah baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya adalah pendosa, yang tadinya adalah hamba setan, sekarang diciptakan baru. Sudah dibuat kembali baru.
Tidak lagi seperti yang lama yang jatuh dalam dosa itu. Manusia sekarang mempunyai citra yang baru. Manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kalau apa? Kalau kita sudah di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, saudara berharga. Saudara punya citra seperti semula yang agung, melebihi semua ciptaan itu. Hanya mungkin kalau saudara-saudara datang kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ya yang bisa mengembalikan citra yang semula itu. Itulah sebabnya dikatakan, siapa yang di dalam Kristus diciptakan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus menjadi citra Allah yang baru ini. Kita harus menjadi orang yang diciptakan baru. Melalui siapa? Yesus Kristus. Maka bolehlah saya katakan, sesungguhnya hidup kita tidak berarti, tidak berharga. Sekalipun kamu kaya, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau banyak memiliki hal-hal yang di dunia ini. Di mata Tuhan, engkau tidak berarti apa-apa. Karena sesungguhnya yang membuat engkau berarti, yang membuat citra dirimu hebat. Karena apa? Engkau diciptakan baru oleh Tuhan Yesus. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Inilah menjadi citra yang baru. Kembali kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi pewaris daripada kerajaan Tuhan. Lalu konsekuensinya, atau memang konsekuensi logis daripada menjadi ciptaan baru, ya memang perilaku kita mau juga menjadi baru. Karena itu mencerminkan siapa kita, citra diri kita. Lalu kalau yang pertama itu, manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, maka sekarang ciptaan baru kita ini pun diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Atau boleh juga sama kita kata, dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah itu. Maka perhatikan beberapa ayat di dalam perjanjian baru saya bacakan kepada kita. Kita diinginkan Tuhan kudus seperti Dia kudus. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Ini ditujukan kepada jemaat itu. Sebab aku kudus, kata Allah. Jadi rupanya citra yang pertama itu segambar dan serupa dengan Allah itu diinginkan juga saat ini. Kita diharapkan hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Tidak neko-neko dengan dosa. Kita belajar terus-menerus untuk mentaati firman Tuhan. Karena apa? Citra kita sekarang sudah berbeda. Berbeda dari apa? Dari kejatuhan dosa itu, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Lalu kita disuruh, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kemudian apa? Mengasihi. Allah itu adalah kasih adanya. Allah itu adalah kasih. Begitulah pernyataan Alkitab. Lalu kita diajak untuk mengasihi. Saya baca Yohanes 13 ayat 14, ayat 34 maksud saya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi, sama seperti Allah yang mengasihi. Jadi kita dibawa kembali lagi. Hidup kita adalah untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Sekali lagi, bukan untuk membenci. Bahkan itulah bedanya orang Kristen. Musuh, orang yang menganiaya kita sekalipun harus kita kasihi. Harus kita doakan, harus kita berikan mereka minum, dan harus kita berikan mereka makan. Bayangkan, inilah citra kita. Inilah Tuhanlah yang menjadi tiruan kita. Maka Tuhan memerintahkan supaya kamu mengasihi. Yang pertama tadi, kudus. Yang kedua, mengasihi.
Di dalam mengasihi ini ya boleh juga dari ayat yang lain kita ambil, tetapi kalau saya simpulkan itu misalnya tidak membalas, tidak membenci, tidak mau mendendam, itu adalah semua adalah bentuk kasih. Karena kasih itu tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak mementingkan diri sendiri. Kasih seperti Allah. Orang Kristen tidak punya musuh, tidak punya dendam. Dia tidak akan membiarkan sakit hati berlama-lama karena dia mengasihi. Orang Kristen akan terus langsung cepat berempati dengan orang lain sebagai bentuk kasih itu. Apakah itu menolong, apakah itu berbicara, berdoa kepada dia. Karena Allah kita itu kasih adanya, dan kita segambar dan serupa dengan Allah, dan kita sudah dikembalikan kepada citra yang semula itu. Maka Alkitab, firman Tuhan ini mengajak kita mengasihi. Apa ada? Ada. Bekerja terus menerus. Saya baca ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu dari Yohanes pasal 15 ayat 17. Saya lanjutkan Yohanes 9 ayat 4. Jadi setelah Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lalu di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi citra diri kita yang sama dengan Allah itu harus bekerja, melakukan, berbuat lagi. Jadi setelah dikatakan hidup kita kudus, setelah kita disuruh untuk mengasihi, tetapi terus-menerus bekerja, tidak ada orang yang malas, tetapi melakukan lagi. Mungkin kamu tidak dihargai ketika mengasihi, lakukan lagi. Mungkin kamu ini tidak mendapat apa-apa ketika kamu berbuat yang baik, lakukan lagi. Karena Bapamu sampai saat ini bekerja, maka bekerjalah. Yesus mengajak kita sama seperti Bapa. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Paling tidak 3 bagian ini. 3 bagian ini sebenarnya sudah merangkum semua bagian ini. Mengasihi itu adalah apa tadi? Tidak membenci. Kudus itu berarti tidak akan berdosa. Tetapi melakukan itu juga satu hal yang lain. Lakukanlah pekerjaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Lakukanlah pelayananmu di gereja. Beritakanlah firman Tuhan. Lakukan. Karena Bapamu di surga sampai saat ini masih melakukan. Kiranya citra diri kita sama seperti yang digambarkan di dalam kitab Kejadian, bahwa kita diciptakan imago Dei, sama dengan Allah itu, citra diri Allah itu dibuat kepada kita. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dan saat ini kita sudah diciptakan baru, sekalipun sudah sempat berdosa. Lalu marilah kita kembali lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapa, karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Anda mengenal siapa engkau, manusia yang diciptakan luar biasa. Tetapi sekarang lebih lagi, kamu telah diciptakan baru oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman. Engkau mencipta kami begitu luar biasa sekali, melebihi daripada semua ciptaan yang lain. Namun ada tragedi di tengahnya. Kami telah terjerumus oleh dosa sehingga kami jatuh sedalam-dalamnya, rusak total. Sehingga citra Allah yang ada pada kami itu sendiri telah rusak. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau mengembalikan kami sebagai manusia, memanusiakan kami kembali.
Yesus datang ke dunia ini menebus kami orang-orang berdosa, menyelamatkan kami, sehingga kami kembali menjadi ciptaan baru. Biarlah kiranya kami menyadarinya, lalu kami meniru semua apa yang dilakukan Allah. Kami berhati, berpikiran seperti yang dipikirkan Tuhan. Semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Itulah yang Kau inginkan kepada kami, orang-orang yang Kau sudah ciptakan baru. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah yang terbaik, apa yang ada padamu. Kecil, banyak, itu bagi Tuhan tidak masalah, karena semua itu akan digunakannya untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Mari mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 424, Bersinar, Bersinar. Daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Kita akan menutup ibadah kita. Kiranya semua saudara-saudara terberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk rangkaian ibadah ini. Sekalipun dalam keadaan yang sulit sekarang ini kami melakukan ibadah ini, namun biarlah kami terberkati melalui ibadah virtual yang sudah kami lakukan. Semuanya menjadi berkat dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Akhirnya bagimulah hormat, bagimulah pujian dan sembah kami. Terpuji termulia Engkau atas seluruh kebaikan dan anugerah-Mu kepada kami. Maka kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom saudara-saudara, sampai bertemu kembali di ibadah virtual kita minggu depan.
Harap semua ikut. Amin. Shalom.